Sahabat Misah TV, Top 5 menghadirkan informasi terhangat dalam sepekan. Manusia silver mulai menjamur dan satu orang bocah silver meninggal dunia pada Rabu lalu akibat tertabrak oleh truk. Bocah 10 tahun yang sehari-harinya mengemis dengan menjadi manusia silver tewas dilindas truk di Jalan Amal, Medan Sunggal. Manusia silver merujuk pada orang yang mengecat sekujur tubuhnya dengan warna silver, kemudian mengemis di lampu merah. Keberadaan manusia silver mulai marak di kota Medan. Pengawasan pemerintah menjadi pertanyaan dengan menjamurnya manusia silver di kota Medan. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK Sumatera Utara menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah hingga mengakibatkan menjamurnya manusia silver. Pemerintah dinilai seolah-olah membenarkan keberadaan anak-anak di jalanan untuk meminta-minta. Siapa? Jonathan. Pemerintah Kabupaten Simalungun dikabarkan menunggak pembayaran listrik sebesar 6 miliar rupiah. Sebuah pemandangan miris, PLN memutuskan arus lampu jalan di Kabupaten Simalungun sejak beberapa waktu lalu. Pemkab Simalungun disebut menunggak rekening listrik selama 3 bulan dengan nominal 6 miliar rupiah ke perusahaan listrik negara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Wasin Sinaga mengatakan untuk pembayaran rekening lampu penerangan jalan umum, anggarannya akan ditampung pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau PAPBD tahun 2020. Penunggakan pembayaran rekening lampu jalan tersebut akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. PBB melaporkan lebih dari setengah populasi Libanon berisiko menghadapi krisis pangan. Kondisi ini semakin memburuk akibat dari ledakan pelabuhan di Beirut. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan lebih dari setengah populasi Lebanon berisiko menghadapi krisis pangan. Kondisi ini semakin memburuk akibat ledakan di pelabuhan Beirut yang menambah banyak kesengsaraan negara itu. Lebanon terperosok dalam keruntuhan ekonomi bahkan sebelum bencana dahsyat yang terjadi pada Agustus lalu. Lebanon gagal membayar utangnya, sementara nilai mata uang lokal anjlok di pasar gelap dan tingkat kemiskinan melonjak di atas lonjakan jumlah kasus virus corona. Target pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai bagi pekerja sebanyak 15,7 juta orang. Namun hingga kini baru terrealisasi sebanyak 2,5 juta orang atau sekitar 18%. BLT bagi pekerja tahap 2 diperkirakan akan cair pekan ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan pada dasarnya pihaknya tengah menunggu berkas berita acara dan surat pernyataan terkait validnya data dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan rencananya BLT bagi tenaga kerja tahap kedua ini akan dicairkan pekan ini sebanyak 3 juta orang. Kemungkinan pencarian BLT ini akan dilakukan hingga pada tahap ke-7 sampai target pencapaian 15 juta tenaga kerja. Dikabarkan hingga saat ini 100 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. 6 bulan sejak laporan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 174.796 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.417 orang meninggal dunia. Dari jumlah korban meninggal tersebut, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat sudah genap 100 orang dokter yang gugur dalam melawan virus corona jenis baru ini. 10 orang diantaranya adalah dokter dari Sumatera Utara. Demikian Top 5 pekan ini kami sampaikan kepada Anda. Jangan lupa subscribe untuk selalu mendapatkan informasi terhangat.